Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Pantas saja timnas Indonesia babak belur dihantam Vietnam. Ternyata ini penyebabnya. Gerald Van den Broek pantas dipecat. Ya, seperti kita ketahui, tadi malam berlangsung final antara Indonesia versus Vietnam Piala AFF Championship U23 tahun 2025 yang bisa dikatakan adalah final ulangan setelah pada tahun 2023 final Indonesia bertemu dengan Vietnam, dan kala itu Indonesia kalah dengan skor 0-0 di babak normal. Kemudian lewat drama adu penalti tim asuhan Sintayong kala itu kalah, Indonesia hanya menjadi runner up. Makanya tadi malam banyak pendukung penggemar timnas Indonesia berekspektasi lebih, bagaimana berharap Indonesia mampu balas dendam untuk mengalahkan Vietnam. Tapi yang terjadi di luar dugaan ya. Kita kalah memalukan dengan skor tipis 1-0, sehingga untuk kedua kalinya kita menjadi runner up di Piala AFF U23, dan dua kali juga kita kalah terhadap Vietnam. Ya, ini di luar ekspektasi ya. Padahal banyak penggemar timnas di luar sana berharap Indonesia mampu balas dendam. Tapi apalah daya, kita dipermalukan di kandang sendiri. Tentu ini beban moral yang kurang baik bagi kita ya. Ya, meskipun kita mengapresiasi perjuangan pemain timnas Indonesia. Nah, kalau kita melihat kenapa kemudian Indonesia kalah terhadap Vietnam, ternyata ini penyebabnya. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama yaitu kita kalah strategi ya. Jadi di luar dugaan, yang biasanya kita kalah possession terhadap Vietnam dalam beberapa match terakhir, baik di tim nasional kelompok umur senior, Vietnam biasanya selalu unggul secara possession terhadap Indonesia. Tapi tadi malam Vietnam ternyata bertahan, menumpuk permainannya di lini tengah, sehingga Indonesia kesulitan mengembangkan permainannya, terutama melalui permainan lini tengah ya. Praktis bola hanya menyisir ke kanan, ke kiri, rata-rata Indonesia menyerang melalui flank, dan Indonesia lini tengahnya dikunci oleh pemain Vietnam, sehingga Doni Tripamukas, kemudian Robbie Darwish dan Dion gagal mengembangkan, memenangkan lini tengah penguasaan bola saat berhadapan dengan Vietnam tadi malam, dan itu membuat Indonesia kesulitan berkembang memang ya. Dan Vietnam melakukan counter attack yang cukup efektif, efisien. Meskipun memang gol terjadi melalui skema sepak pojok, tapi memang serangan Vietnam ini lebih berbahaya ketimbang Indonesia. Jadi ini saya sedikit mengkritik, memang taktik yang digunakan Van den Broek ini tidak belajar dari pengalaman saat kita berhadapan dengan Thailand, saat kita berhadapan dengan Malaysia maupun Filipina. Karena praktis kalau saya melihat permainan Indonesia itu ya saat berhadapan dengan Brunei, karena mungkin memang beda kelas ya. Saat berhadapan dengan Brunei ketika kita menang yang skor cukup telak, tapi saat berhadapan dengan Filipina dan Malaysia kita memang bisa dikatakan gagal total ya, gagal mengembangkan permainan. Terbukti saat berhadapan dengan Filipina menang 1-0 itu pun lewat gol bunuh diri. Berhadapan dengan Malaysia kita bermain imbang, kemudian berhadapan dengan Thailand di final kita adu penalti. Jadi kalau kita melihat semua permainan dari fase grup sampai ke final, jadi memang ini menjadi warning, menjadi pertanyaan bahwa memang Gerard Van den Broek masih gagal membawa permainan yang cukup matang, taktik yang cukup brilian, magis yang diberikan oleh Van den Broek ini masih kurang oke menurut saya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat bisa dikritisi ya, dikritisi, karena memang saya mengikuti pertandingan timnas Indonesia dari fase grup
semifinal sampai final. Jadi bisa dikatakan memang strategi total football yang dibawa oleh Gerard van den Boek ini masih gagal, meskipun memang kalau kita melihat proses struktur yang mau dikembangkan ini cukup terstruktur sebenarnya. Tapi memang apapun dalam partai kejuaraan, gelar juara adalah target yang tidak bisa diganggu gugat ya. Karena memang kalau kita melihat pemain sebenarnya ya nggak beda jauh dengan Vietnam, meskipun memang absennya yang kedua ini adalah absennya beberapa pemain ini juga berpengaruh terhadap kualitas permainan timnas Indonesia. Absennya Tuni Firmansyah di lini tengah yang kita tahu pemain yang cukup mobile ya, energik, yang biasanya menjadi gelandang serang ya, dibantu oleh Arhan Fikri dan Robby Darwish. Ini biasanya adalah lini tengah terbaik timnas U23. Tapi Tony Firmansyah absen, dan ini juga mungkin adalah alasan kenapa kemudian kita tidak mampu mengembangkan permainan, terutama lini tengah ini dikunci oleh pemain Vietnam. Jadi memang yang kedua adalah absennya beberapa pemain ini juga berpengaruh terhadap kekalahan timnas Indonesia U23, dan ini juga menjadi catatan buat Van den Boek bahwa kualitas yang dimiliki antara pemain cadangan dengan pemain inti ini juga masih agak jomplang ya. Meskipun kita juga mengapresiasi permainan timnas U23 meskipun menang secara possession, tapi dalam sepak bola adalah kemenangan itu adalah hal yang utama kalau bagi saya ya. Karena ini bukan, iya meskipun Pak Ketua PSSI menyampaikan ini proses, kemudian meskipun tidak juara gak masalah ya, kurang lebih begitulah. Tapi kalau kita melihat kualitas Indonesia, sebenarnya juara adalah harga mati begitu ya. Kemudian memang selain kalah taktik, kemudian absennya beberapa pemain, yang hilang dari Indonesia adalah daya juang ya. Kalau kita melihat perjuangan timnas U23 di SEA Games 2023, wah itu luar biasa ya. Kita kalah tapi mampu membalikkan keadaan saat diasuh oleh Indra Safri. Nah, ini mungkin kalau saya boleh mengkritisi, Gerard van den Boek belum mampu memberikan, memompa semangat para pemain layaknya Indra Safri di SEA Games 2023. Meskipun Indra Safri banyak yang mengkritik, tapi saya katakan Indra Safri adalah pelatih yang sukses di Indonesia. Terbukti dia membawa gelar juara, medali emas 3 kali ya. Piala AFF 19, kemudian AFF U22 tahun 2019 dan SEA Games 2023. Itu adalah bukti bahwa Indra Safri itu cukup sukses dan juga mengembangkan beberapa pemain muda ya. Nah, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, eranya Evan Dimas, itu adalah beberapa pemain yang dikembangkan oleh Coach Indra Safri. Dan kembali ke timnas U23 yang sekarang, dan Van den Boek ini masih belum mampu memberikan pompa semangat kepada para pemain timnas U23. Nah, kemudian kekurangan kita ini juga di lini serang ya. Lini serang kita ini cukup tumpul saya katakan. Lini sayap yang biasanya menjadi kekuatan timnas U23 ini saya tidak melihat yang biasanya menjadi kelebihan timnas Indonesia. Karena kita tahu Indonesia biasanya kita kesulitan mencari seorang goal getter ataupun striker. Tapi pemain sayap ini biasanya kita melimpah ya. Kita sangat merindukan gaya-gaya main mungkin Egy Maulana Fikri, kemudian beberapa Fajar Fatur Rahman di SEA Games 2023 gitu ya, yang mampu menusuk di lini sayap. Raihan Hanan dan Arjuna ya kita tidak mengatakan jelek, mungkin juga strategi kalau kita mengamati analisa dari Bang Tom Deski, memang itu strategi yang digunakan oleh Coach Gerard van den Boek. Tapi memang Raihan Hanan dan Arjuna ini belum mampu menusuk, memberikan gaya main yang layaknya mungkin Beckham Putra, Marcelino Ferdinand ya, yang mampu menyisir sayap
meskipun posisinya sebagai seorang gelandang serang. Itu yang tidak dimiliki oleh timnas U23 tadi malam ya. Jadi memang ada beberapa alasan yang ketika kemudian kita kalah memalukan. Jadi ini sebuah moral ya. Timnas U23 takluk terhadap timnas Vietnam. Indonesia kedua kalinya gagal untuk menjadi juara. Ya, apapun itu kita mengapresiasi timnas U23 yang telah berjuang sampai ke babak final, dan ini menjadi catatan Indonesia U23 saat kualifikasi Piala Asia U23. Banyak PR yang perlu diselesaikan, yang perlu menjadi catatan untuk kebaikan timnas U23 ke depannya. Jangan patah semangat buat penggemar timnas dan pemain timnas U23. Semoga Indonesia tambah berkembang. Bravo timnas Indonesia.